Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini kita akan mempelajari surat 6 Al-An'am ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Qul, katakanlah, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, beramalah kalian, ala makanatikum, di atas makanah. Makanah itu mana asalnya tempat, tapi yang dimaksud di sini adalah dimensi, ruang dan waktu yang kalian miliki. Jadi ruang dan waktu itu maksudnya ya situasi dan kondisi kalian, ya, yang profesinya pengusaha-pengusaha, kalau penguasa begitu, dan seterusnya. Inni amil, saya juga amil. Beramallah kalian sesuai dengan makanah. Nah, nanti kita akan bahas tentang makanah. Aku juga amil. Kalian bekerja, saya juga bekerja, gitu, singkatnya gitu. Fasaufa, maka nanti. Nah, nanti ini kan menyampaikan waktu. Dibutuhkan waktu untuk membuktikan siapa yang tepat, siapa yang tidak. Fasaufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Man, siapa, takunu lahu, ada baginya, akibatud dar, akibat yang terbaik. Akibat dar, kampung. Kampung mana yang akan ditinggali nanti? Apa surga, apa neraka? Nah, jadi ada kebenaran yang tidak bisa dijelaskan hari ini, dipastikan. Nah, nanti ya akan terlihat sendiri. Innahu, sesungguhnya, la yuflihudz zalimun. Ini kaidah pokoknya adalah orang yang zalim tidak akan selamat. Ya, orang yang zalim tidak akan sukses. Yuflih itu diambil kata falah. Falah itu artinya petani. Jadi kalau sudah bekerja sesuai dengan syarat, ketentuan dan syaratnya, kan orang nunggu, butuh waktu kan, berhasil apa enggak. Nah, yang salah, zalim ini artinya ada dua, bisa artinya kurang tepat, bisa artinya salah tempat, tidak sesuai dengan porsinya. Wat usyai fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada porsinya, itu zalim. Tapi ada juga yang mengartikan kurang. Gimana pendapat ulama tentang tafsir ini? Qala Ibnu Katsir, hadza tahdidun syadid wa wa'idun akid. Ini adalah ancaman yang berat. Ya. Jadi sampai ngomong begitu, udah silahkan kalau
tetap nggak percaya, kalian beramal, saya beramal. Kita tunggu siapa yang benar, karena kebenaran itu nggak bisa diyakini pada saat itu. Ai istamiru ala tariqatikum, artinya tetaplah Anda pada cara Anda. Silakan kalau menurut Anda cara itu yang terbaik, lakukan. Saya juga punya cara lain. Wa nahiyatikum, nahiyat ini sudut pandang yang berbeda, gitu kan? Atau dimensi tadi. In kuntum tazunnuna annakum ala hudan. Jika kalian meyakini bahwa kalian di atas suatu petunjuk. Jadi artinya kalau kalian menganggap itu kebenaran, benar, ya harus diamalkan sesuai dengan kebenarannya. Jangan kita mengamalkan mengikuti kebenaran orang lain. Ya, kita kan kebanyakan dalam menempatkan benar ini kadang nggak konsisten, nggak konsekuen. Hati kita menyatakan yang benar yang ini, tapi karena banyak orang itu memilih itu, kita terpengaruh. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Ini kita harus selesaikan dulu problem kita. Yang namanya benar itu yang mana? Apa yang diyakini oleh banyak orang? Atau gimana? Nah, ini problem Anda masing-masing, Bapak-bapak sekalian. Yang benar itu yang mana? Kalau orang nanya, Pak, yang benar itu yang mana? Gitu. Bagaimana saudara menjawab? Yaitu yang sesuai dengan ukuran dan aturan, begitu. Kan begitu. Nah, kalau ukuran orang memandang sudut pandang berbeda, ada nggak kebenaran yang nggak bisa dituntaskan? Ada, karena sudut pandang yang berbeda. Yang pernah saya contoh ketika kita menulis di atas telapak tangan kita angka 6. Ya, saya nulis angka 6 di sini. Lalu saya bertanya pada Pak Mul, berapa Pak? Loh, 6, 96 sampai berbunuh-bunuhan. Gimana tuh? Yang benar yang mana? Coba saudara jawab. Saya nulis 6 sini. Berapa? 9. Loh, 6 kok. Sampai berbunuh-bunuhan. Jadi yang benar yang mana? Pasti saudara menjawab, tergantung sudut pandang. Kan begitu? Kata anak, motor dulu, baru belajar, baru rajin. Kata orang tua, rajin dulu, buktikan prestasimu dulu. Prestasi baru motor. Nah, kan sudut pandangnya berbeda ini. Ya bagaimana saya bisa dapat prestasi kalau mobilisasinya nggak lancar, kata anak. Kata kita, bagaimana saya akan mengeluarkan ongkos lebih banyak, biaya lebih banyak kalau kamu tidak menunjukkan prestasi. Ini sudut pandang yang berbeda. Maka disitulah kalau kita nggak bisa putuskan, ini bisa terjadi siapa saja. Suami dan istri, suami melihat begini, istri melihat begitu, nggak bisa akur. Maka kita harus toleransi. Kalau ngotot ya itu nantinya terjadi perpecahan, ya kan? Nah, di tingkat rumah tangga ya cerai, karena sudut pandangnya berbeda. Contohnya urusan yang gampang, ini naruh pintunya di mana? Kiri apa kanan? Naruh pintu, urusan kecil, atau naruh kulkas, atau naruh hordeng, warnanya apa? Wah, menurut saya biru. Enggak, yang bagus merah. Nggak bisa cocok, nggak cocok. Gimana? Nah, itu sama dengan tadi, saya beri contoh. Karena sudut pandang yang berbeda. Ya, maka di sini juga begitu. Allah menyatakan, ya qaumi i'malu, wahai kaumku, beramallah, bekerjalah. Amal itu kan kerja. Bekerjalah Anda, berbuatlah sesuai dengan makanahmu, sesuai dengan keyakinanmu. Kita kadang-kadang dipengaruhi sama orang lain, ya kan? Menurut saya begini, orang lain begitu.
Anda mau nurut orang lain apa menurut keyakinan diri sendiri? Ya kan? Kalau kita yakin begini, jangan memaksakan menjadi orang lain. Nah, ini kadang-kadang bangsa Indonesia begitu. Kita ini secara dimulai dari individu sampai ke tingkat bangsa, cenderung niru bangsa lain. Nah, akhirnya kita dianggap tidak punya pendirian. Ya, ini juga menegaskan. Jadi punya integritas. Jangan ikut orang. Memang nggak semuanya harus begitu. Fasaufa. Saufa ini menjelaskan waktu. Nanti butuh waktu yang lama. Kalau sin, sa itu cepat. Jangka pendek. Ini jangka panjang. Nanti akan terbukti siapa yang benar. Ini dalam perjalanan waktu juga begitu kan? Ya kan? Dalam perjalanan waktu begitu. Dua kakak beradik punya cara yang berbeda. Nah, kalau kita sebagai pihak ketiga, yang benar yang mana nih? Yang pilihan mana yang benar? Nah, nanti butuh waktu. Butuh waktu panjang. Ya, kita dengan kakak kita dengan adik kita pasti dalam beberapa hal punya pilihan yang berbeda kan? Nanti akan terbukti di kemudian hari. Ujung-ujungnya adalah fasaufa ta'lamun man takunu lahu akibatud dar. Akibat yang akan dialami. Akibatnya gimana? Pahit, manis, nyaman, enggak? Ya, sama dengan kita hari ini. Kita menginjak usia parubaya, di atas parubaya. Apa yang Anda sudah rasakan? Kalau Anda diberi kewenangan, kebolehan untuk muda lagi, kira-kira ada yang dikoreksi nggak? Pilihan kita tuh sepanjang hidup kita sampai sekarang ini ada yang kira-kira kalau diberi kesempatan oleh Allah muda lagi, ada yang dirubah nggak? Kalau banyak yang dirubah berarti Anda salah, kan gitu kan? Secara anunya begitu. Berarti banyak yang salah. Kalau diberi kesempatan, seperti Pak Habibie di masa tuanya dia pidato di Al-Azhar. Kalau saya tahu bakal begini, Allah takdirkan saya menguasai teknologi, terutama di bidang antariksa. Tapi saya tahu bangsa saya tidak terlalu membutuhkannya. Itu sangat sedih sekali saya dengar itu. Ternyata bangsa saya lebih menyukai ajaran agama. Kalau saya boleh kembali lagi, saya akan belajar agama Islam. Ahli dalam agama Islam, itu kata beliau begitu. Ya, sekarang kalau Anda yang bicara kira-kira pidato itu, apa yang Anda ucapkan? Saudara ucapkan apa? Di hadapan anak-anak. Kalau saya tahu begini, gitu kan? Kalau saya tahu begini, saya akan begini. Nah, inilah butuh waktu panjang untuk membuktikan apakah pilihan Anda itu benar apa enggak. Kita kembali sini. Yang jelas Allah memutuskan yang salah, yang zalim tadi. Zalim ini kata-kata yang sudah familiar kita. Artinya itu dua tadi, kurang atau salah pilih. Mestinya begini, jadi begitu. Nah, maka menceng sudah. Sama dengan kita dihadapkan ketika bayar tol, masukin kan jalannya terbelah dua, ya kan? Mau ke Jakarta apa mau ke Merak? Salah pilih. Anda mau ke Jakarta karena ngobrol kok gimana? Mau balik ke sana? Mau kembali tempat yang benar? Butuh waktu kan? Muter lagi. Nah, begitulah hidup. Untuk bisa, kadang-kadang nggak bisa balik lagi. Ada yang nggak bisa balik lagi. Nah, di antara yang nggak bisa balik lagi adalah pita suara. Pita suara nggak bisa balik lagi. Jadi kalau kita telat, nggak belajar baca, kemudian sudah berumur mau fasih, susah. Itulah maknanya kenapa kita harus mendidik anak sejak kecil, karena dia masih bahan lah, bisa ditekuk sana tekuk sini. Kan banyak, terutama saya juga sama, karena dulu saya asli Jakarta, tapi banyak di Jawa, sehingga lidahnya itu mudah dikenali. Jawa ya? Gitu.
Ya, kan begitu kan? Orang walaupun sudah tetap aja karena ada orang Jawa yang pindah ke Jakarta. Padahal dia ngikut orang tuanya sejak kecil. Tapi lidahnya nggak menjadi lidah Betawi. Kenapa? Karena di rumahnya bahasa Jawa. Itu gara-gara. Tapi kalau dia pakai bahasa Betawi lama-lama hilang. Kalau kecil, tapi kalau udah besar nggak bisa. Nah itulah, ya ini satu pelajaran buat kita. Ada yang nggak bisa balik lagi. Tapi ada yang bisa dievaluasi, bisa diperbaiki. Kita kembali kepada tafsir. Kira-kira begitulah tafsir dari ayat ini. Ali bin Abi Tolha, qala Ali bin Abi Tolha an Ibni Abbas, diceritakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kenapa tafsir sering mengutip Ibnu Abbas? Karena Rasulullah sudah memproklamirkan, mendekritkan bahwa Ibnu Abbas itu turjumanul Quran. Ya, artinya seorang ahli tafsir Quran. Nah, itu dilantik oleh Rasulullah. Ini adalah turjumanul Quran karena akalnya cerdas. Ai atakunuli, artinya kata Ali, riwayat dari Ibnu Abbas, ala makanatikum nahiyatikum. Nahiyat itu dimensi. Dimensi itu semua yang kita miliki secara menyeluruh. Ya modal, ya kekuasaan, kekuatan, keturunan, ya kan? Kan keturunan juga mempengaruhi kita ya. Benar nggak? Apa betul orang semua bayi terlahir sama? Tidak sama. Kalau yang melarat ditangani dukun, kadang-kadang keliru kuntilanak. Itu dari kecilnya udah beda. Trot, ada yang kaya, ruangannya ber-AC, vitaminnya cukup, ya otomatis gede dia. Pupuknya, tanaman tuh pupuk, cukup syarat. Pendidikannya, fasilitasnya memadai. Jadi kita itu sebenarnya bukan bodoh karena tidak diberi fasilitas. Ya, kalau kita ngelongok orang kaya, mau memilih saya ini ahli di bidang apa, itu tanya, ada lembaganya itu. Bagian ini pemeriksa talenta. Nanti ahli-ahli mengatakan anak bapak begini. Jadi ada rekomendasi, bagusnya ditempatkan di sini. Kita kan enggak. Sono gede, aduh, nggak bisa ini, duitnya nggak ada, udah ke situ aja. Males, Pak, jangan di situ, Pak, katanya anak. Kan begitu kan? Akhirnya anak kita tamat dengan ikhlas, tidak ikhlas, tamatnya nggak ikhlas. Ini kemauan orang tua saya maunya ke sana. Nah itu yang sebenarnya salah. Ya kita harus insaf ya, itu sebenarnya salah. Makanya penguasa semakin terus. Yang miskin bukan nggak bisa kaya, nggak diberi kesempatan. Makanya ada kemiskinan dibagi, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Kebanyakan orang Indonesia ini kemiskinan struktural, bukan kultural. Kalau kultural itu males, ada kesempatan memang nggak mau lah, saya mau di rumah aja. Ini ada lowong kerja, enggak lah. Nolak. Kalau kita ini nggak ngerti harus kemana, saya punya ijazah ini dengan nilai-nilai yang biru ini, mau saya kemana kan? Siapa yang mau nerima saya? Nggak tahu. Nah, kita kembali ke sini. Nah inilah akibat perbuatan kita di masa lalu, maka kadang-kadang merembet ke nasib anak. Karena kita salah, ya. Salah menempatkan anak. Nah ini kita harus minta ampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang nasib anak ditentukan oleh pilihan kita. Salah milih gitu. Tapi ada juga yang benar. Dianya nggak mau kita paksain benar. Nah jadi mudah tuh. Karena kita yang sudah ke situ. Maka ini hati-hati. Fasaufa ayatakunu lakum aw li lakum. Apakah yang sukses itu aku atau kalian? Waqad anjaza maudi'ahu lahu salawatullah alaihi fa inna ta'ala makana fil bilad. Apa yang kita lihat dari Rasulullah? Apa yang kita lihat akhir dari perjalanan sejarah Rasulullah? Mekah yang dulunya memusuhi dikuasai oleh Rasulullah. Ya, dua negara adidaya tunduk. Kan hebat ini.
orang yang dianggap jahiliyah, gobloknya nggak karu-karuan, ya, tidak beradab, tapi diseret oleh berkat bimbingan wahyu bisa menjadi negara yang beradab, bergengsi, ditakuti orang. Itulah Rasulullah. Kita ceritanya pengen meneladani Rasul, kan berkali-kali orang menyatakan teladan hidup kita Rasulullah. Tapi kok nggak menang-menang gitu. Kenapa ini dengan kita ini? Darahnya sama merah. Apa makanannya? Tiwul itu, celele itu, apa harus dihilangkan? Rasulullah kan makannya kurma terus ini. Ada apa dengan kita ini, bangsa kita ini? Kok begini terus? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah semua ini, kesuksesan ini harus kita dapat di akhirat? Dunia mah enggak. Nah, ini bukan ciri agama Islam. Itu mah Buddha yang begitu mah. Sehingga mereka mengenalkan istilah samsara. Samsara itu sengsara, di Indonesia dengan sengsara itu samsara. Samsara itu adalah paham semakin susah di dunia akan semakin nyaman di nirwana. Maka aslinya orang Buddha itu nggak kaya. Saudara pernah nggak ngelihat orang Buddha yang aktif? Yang aktif hanya suka ikut kegiatan-kegiatan Buddha. Itu rata-rata nggak dandan, pakainya juga lusuh. Walaupun dia punya kekayaan, dia punya toko, tapi dia nggak pernah pakai lipstik, nggak pernah pakai pupur. Ini kayak orang bekas apa gitu. Dari dapur gitu, belum mandi kayak begitu. Kumel, itu memang ajaran ajaran agamanya begitu. Aslinya ya, tapi yang kebanyakan tampak-tampak kita di sini hanya apa istilahnya sebagai simpatisan aja, bukan aktivis. Nah, kita lanjut. Allah menyatakan dalam surat Al-Mujadilah, surat 58 ya, ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusli. Allah sudah memberikan ketentuan, aku akan mengalahkan, aku dan Rasul. Jadi akan dikalahkan. Nah, dikalahnya kapan? Bukan di akhirat. Akhirat itu mau jelas, tapi sejak di dunia, dan itu terbukti. Ya, waktu Rasulullah ceritanya ngapak, mengayunkan kapak untuk membangun perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan membuat kanal ya. Jadi benteng pertahanan itu dibuatnya solokan. Pemisah. Maksudnya supaya musuh datang tuh langsung ngebrus ke situ. Terjerumus. Jadi berapa meter tuh. Semua tapal batas itu dibuat begitu. Nanti setelah itu ditutup pakai daun. Ayo, perang itu kan, mereka lari, brus ke situ. Cukup lebar itu. Kalau di Indonesia sih nggak masalah. Ya. Karena yang dipacul amoh gitu. Kan memang di Cilegon cukup keras ya. Ini tanahnya. Tapi kalau di sana batu masalahnya. Nah, begitu dikapak oleh Rasulullah kan memercikan api. Oh, aku lihat Persia dikuasai umat Islam. Terang lagi. Aku lihat Romawi sudah dikuasai umat Islam. Kalau itu orang nggak cukup, ngimpi kalau ya. Apa isinya? Ngigo ya. Karena itu jauh dari kemungkinan, ini aja mau perang belum tentu apa yang menang apa kalah ini. Tapi beliau ngapak itu sudah memberikan isyarat. Di kemudian hari betul, itu tidak tercapai di zaman Rasulullah. Di kemudian hari terkenal dengan Konstantinopel di Turki ya. Itu sungguh perang yang amat dramatis, sangat heroik. Karena ada jurang pemisah antara pasukan kaum muslimin dengan musuh. Ada ya balong gitulah singkatnya. Ada yang kemudian bersedia mendahului sehingga dia dipanah, sehingga tubuh mayatnya itu menjadi galengan.
apa itu, powotan. Ini jaraknya segini lah gini. Ya. Jadi dia bersedia ambruk di situ, mau tidak mau harus diinjak mayatnya itu supaya bisa ke sono. Tapi akhirnya benteng Konstantinopel, kenapa disebut Konstantinopel? Karena konstan, tidak bisa dirobohkan ratusan tahun. Tapi bisa dilakukan oleh Al-Fatih yang usianya di bawah 30 tahun. Ada yang mengatakan di bawah 20, ada yang mengatakan 25. Luar biasa. Bisa dikuasai dan roboh. Nah, yang diperkirakan oleh orang tidak mungkin bisa terjadi. Nah, inilah karena ada persatuan yang baik, semangat yang luar biasa dari umat Islam. Sekarang kita ini loyo. Dikasih waktu sisa ya udahlah, premen bawis lah. Udah lemes. Nggak ada lagi agenda yang menarik. Kira-kira mau apa nih? Nggak ada. Dikasih makan udah nggak doyan gitu. Jadi ini udah gimana sisa waktu itu? Hanya segitu, kesaktian Anda hanya segitu. Itu singkatnya kalau dunia persilatan. Anda dari kecil dididik segitu doang, meramaikan dunia cuma segitu, yakin bakal selamat. Yakin nanti masuk surga. Kalau nggak yakin berarti bekalnya harus panjang, harus lama. Kalau kita melakukan perjalanan antara ke Jakarta dengan ke Surabaya, bekalnya beda pasti kan? Antara ke Jakarta dengan ke pasar apa ini? Pasar kita ini, Keranggot, pasti beda bawaannya. Kalau ke sana kresek. Kalau tasnya kan bagus, branded. Kalau mau makin jauh, makin kuat. Yang dibawa makin banyak. Nah, kira-kira perjalanan ke akhirat nih dekat apa jauh? Allah kan berfirman tuh memberitahu ya nggak tahu lah sebenarnya. Tapi Allah mengatakan wa inna yauman indaka ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari menurut Tuhanmu setara dengan 1000 tahun. Lah kita umurnya nggak sampai 1000. Satu hari yang kita alami di dunia. Wa inna yauman inda rabbika, satu hari menurut Tuhanmu ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Nah, kita akan menghadapi portal-portal. Portal pertama kubur. Di kubur nanti. Beberapa langkah setelah sahabat, saudara meninggalkan kita, datang dua makhluk Allah menginvestigasi. Siapa kamu? Nah, itu aja udah gemeter kita. Kamu tahu siapa? Tuhanmu siapa? Ajaranmu apa? Nah, itu semua. Berhasilkah kita menjawabnya dengan baik? Nah, setelah itu baru ya kita mendapat angka-angka penentuan. Kalau sukses, kesananya akan lebih mudah. Tapi kalau portal pertama gagal, wah ini alamat tidak baik. Nah, kita lanjutkan. Banyak ayat-ayat yang memberitahu kita, diantaranya adalah surat 24 ayat 55. Allah menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji. Janji Allah ini tidak akan diingkari. Kepada orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifan lahum, maka kami akan memberikan kekuasaan pada mereka. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana umat terdahulu diperlakukan Allah seperti itu. Wala yumakkinanna lahum, dan kami akan meneguhkan agama mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan mengubah keadaan mereka ya menjadi aman. Nah, setelah dalam ketakutan kita dibuat aman. Ini kan respon dari Allah yang ada di dunia, bukan di akhirat. Kalau akhirat mau udah pasti, tapi di dunia pun Allah sudah memberi kenyamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani,
la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya beribadah dengan baik, jangan menserikatkan Allah. Wa qala Muhammad Rashid Ridha fi hadza nida darbun minal istimala lil kufar alladzina khutibu bid da'wa awalan bima yadhkuruhum bi annam qaumur rasul alladzi yuhibbuhum wa yarisu ala khairihim wa manfaatihim bi ba'ithil fitrati wa tarbiyati wal manafi mustakira. Wa qad kana na'ratu al-qaumiyah indal arab aqwa minha indal ma'rufi. Ini ditujukan, kata Muhammad Rashid Ridha, sebenarnya kepada orang kafir, ya, dan ini berlaku umum, tapi mereka menghadapinya dengan kecongkakan, ya, karena masa depan itu nggak terbaca pada saat itu. Makanya awal dari wahyu itu kan Iqra, baca. Ini menggugah kita supaya paham literasi, jangan buta terus sih, jangan mau dibodohin terus. Membuka, melek huruf, melek ekonomi, nah, gitu. Iqra yang pertama kali itu baca, sebab rajin baca inilah modal untuk pinter. Kita diminta membaca, bacalah huruf, bacalah masyarakatmu, nah, jangan begini-begini terus. Ya qaumi jadiran bi ayyi harika hadil atifa fi qulubihim. Nah, di sini menggunakan wahai kaumku. Ya, jadi kata-kata ini untuk menggerakkan masyarakat Rasulullah. Fatahmilu musta'id alal isgha lima yaqulu wa ta'amul fihi wa qad amara ta'ala Rasulullah bimithli hadza fi akhir surat Hud. Begitu juga dalam surat Hud dijelaskan juga, ya, imbauan-imbauan seperti ini. Ayo, kalau Anda nggak percaya, sudah memberikan keterangan-keterangan yang cukup masih nggak percaya, ya sudah. Yang penting Anda berbuat, saya berbuat. Butuh waktu untuk membuktikan siapa yang benar. Man takunu lahu akibatud dar. Siapa yang akibatnya, akibat dar ini terakhir, maksudnya dari kampung. Semua orang kan harus membutuhkan ruang. Nanti dia adanya di ruangan mana? Ruangan yang enak kah? Atau ruangan mana? Nah, saudara, inilah kita sudah sore hari ini kita harus berpikir. Masih tersisa waktu golden time, prime time, waktu prima yang sangat berharga, ya. Kita harus isi dengan nilai-nilai yang banyak, ya. Kalau perlu kan ibarat orang dagang, Allah mengajak kita dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku tunjukkan perdagangan yang tidak berakibat kerugian? Allah tunjukkan. Kita kan kalau ibarat bahasa pedagang tuh modal dikit untung gede kan? Bener nggak? Apalagi kita sudah serba kekurangan, mata udah nggak normal, jalan udah nggak normal, makan juga udah dikurangin menu-menunya. Udahlah, kalau di list mah banyak. Ya sudah, kita cari yang nyaman-nyaman. Di antaranya ba'da subuh diem, kongko-kongko lah istilah bahasa kerennya, kongko-kongko di masjid. Bahasa kongko-kongko ini saudara mau tidur ngejengking mau apa, pokoknya jangan keluar masjid, begitu kata Rasulullah. Nggak disebutkan ngapain, yang penting ingat Allah. Ingat Allah kan yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan gitu. Mau berdiri, mau duduk, mau tiduran silahkan, mau bawa bantal, bawa kasur. Yang penting yang bawa-bawa itu ada di atas, jadi nggak kelihatan, nanti yang lain ngiri. Mau lendean, mau di depan, ya terserah. Ya, kalau orang kan harus membuat lingkaran. Yo, buat lingkaran dekat. Ada guru yang begitu. Kita menurut Rasulullah dituduh teroris. Menurut penelitian penelitian LIPI, teroris itu kalau ngaji membentuk lingkaran. Padahal kita nggak kepikir-pikir ke situ. Sabda Rasulullah aja supaya dengernya lebih intens kan begitu maksudnya. Tapi berhubung kita sudah punya pilihan masing-masing, udah mau terserah mau apa lendean, mau ngejengking, mau apa, no problem. Dan itu betul-betul saya buktikan. Jadi anak saya kalau ngaji tuh mau dia begini aja nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya biasakan nggak usah marah. Bahkan kadang-kadang nggak ada orangnya,
ceramah kok nggak ada orangnya. Nah ini satu saat ini akibat pandemi, audien nggak berani begini ketemu saya begini hadap-hadapan. Jadi saya dihadapin ke sana, orangnya di belakang. Terlalu nggak tuh? Kalau mau tersinggung, di depan saya nggak ada orang, orangnya pada di sana. Jadi saudara-saudara saya ngomongnya begini aja lempeng. Nanti yang nanya di sebelah sana. Takut tertular, zaman lagi ketakutan itu orang batuk aja udah pada kan reaksi. Dulu bahkan, jadi ngadep-ngadepan ini takut ini kesono no. Jadi ngumpulnya pada di sini. Udah bapak bicara silahkan. Jadi ada begini. Jadi kalau nanya di sana ya nggak masalah. Mau itu ngejengking mau apa itu terserah. Nah ini pelajaran dari COVID ini ya banyak yang kita bisa dapat. Nah itulah tafsir dari ayat 135 ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah kalau bandel ya sudah bekerja maumu. Nanti di akhir perjalananmu akan terlihat apa beruntung atau buntung, apa rugi apa untung. Nanti butuh waktu. Semoga kita selamat ya. Nah, semoga kita dapat untung gede, itu harapannya. Supaya jangan bikin stres. Kita lanjutkan dengan fatwa Syekh Utsaimin. Masih di seputar haji. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu sa'il, ada penanya. Ana a'malu biquwatin fil hajj wal mawasim fi Makkah al-Mukarramah. Saya anggota pengaman. Mungkin beliau ini pamong praja. Saya ini petugas pamong praja. Satu di antara petugas pamong praja. Wala yusmahu lana bi ijazati li adai faridatil haji. Saya tidak mendapat izin untuk mengikuti proses haji. Ya karena pada waktu haji itu kan tamu-tamu pada datang. Kan justru tenaga dia dibutuhkan untuk pengamanan. Kok malah haji? Jadi kan nanti jadi masalah kan? Fahal yahiqu li an ataghayaba duna idnin wa an uaddiya faridatal hajj ma'al ilmi anni lam ahuj ja'at faridah. Apakah boleh untuk saya ya secara diam-diam melakukannya tanpa izin dari komandan? Boleh nggak? Nah, beliau ini adalah satuan pengaman. Jadi kalau saya ngikuti peraturan terus, saya nggak haji-haji nih. Ya mungkin nanti pensiun kali ya. Tapi kan kita nggak bisa menebak umur kan. Nah, seperti sekarang, ya pemimpin-pemimpin kita juga pada haji. Ketua DPRD Cilegon haji. Contohnya gitu kan. Oh kenapa nggak nanti aja? Ya takutnya kan nggak ada umur. Kan susah ditebak. Apalagi sekarang ketat kan antriannya. Kalau kita bisa nanti aja kalau pensiun gimana? Ya nggak bisa diatur. Sekarang kita yang diatur, nggak bisa ngatur. Kalau dulu ada orang tua kita yang daftar, nggak ada pengawalnya, kita bisa dideketin ke sono. Walaupun urutannya masih 5 tahun, bisa dipepetin ke situ. Dengan alasan ngawal orang tua nggak ada pengawalnya. Jadi saya udah daftar jadi dipepetin. Sekarang nggak bisa. Masuk ke situ juga udah nggak bisa kayak dulu. Yang haji satu RW datang semua, nggak bisa. Masuk kerangkeng udah satu aja. Nah itu ya, jadi banyak sekarang kondisinya sudah berubah. Nah saya ini adalah satuan pengaman. Kalau saya menuruti peraturan dari kerja, saya nggak akan bisa haji. Jadi diam-diam saya bolos lah singkatnya. Kan haji mah kalau di sana paling 5 hari kan. Anunya mepetnya kan tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Kan nafar awal bisa nih. Kalau di sana udah di sana. Kalau kita di sini memang evakuasi yang lama. Praktek haji itu sebenarnya tidak lebih dari seminggu. Ya, bisa dilakukan 5 hari, 8 bahkan ini nggak wajib. Tarwiyah kan? 9, 10, 11, 12. 4 hari sebenarnya. Tapi kalau mau afdol ya 6 hari.
8, 9, 10, 11, 12, 13 dapat nafar tsani. Kalau kegiatan-kegiatan di Madinah nggak ada sangkut paut dengan haji. Jadi kalaupun kita memangkas hanya di Mekah saja, ya nggak ada masalah. Tetap hajinya sah karena di sana itu hanya ziarah serta menyaksikan situs-situs sejarah. Dulu Rasulullah pernah di Gunung Uhud, perang Badar, ini ada sana. Kiblaten, ya, itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah haji sebenarnya. Piknik aja. Dijawab oleh beliau begini. Na'am hadza sahih. Faman kana muadzaf multaziman bi adai wazifati hasba ma yujadu ilaihi. Barang siapa yang menjadi petugas, dia tidak boleh bolos. Kata Syekh Utsaimin, tidak boleh bolos. Sebab dalam surat 17 ayat 34 Allah menyatakan wa aufu bil ahdi. Tepatilah janjimu. Innal ahda kana mas'ula. Karena janji akan ditanya. Ya, surat 17 ayat 34. Kemudian dalam surat 5 ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janjimu. Seperti kita menjadi pegawai, kan berarti waktu kita sudah dibeli. Ya, perusahaan membolehkan untuk sholat Jumat setengah 12 contohnya. Setengah 12 baru boleh keluar. Ya kita nggak boleh keluar jam 11. Ya kan? Atau perusahaan pada waktu Jumat membiasakan diri keluarnya jam 12. Ya nggak apa-apa, kan sholat Jumat sah dilakukan di waktu zuhur. Walaupun telat sedikit, nggak harus on time kan. Kalau perusahaan punya aturan begitu. Yang penting tepat segalanya. Dia boleh ngatur tepat waktu, gajiannya yang tepat. Ya kan? Jangan waktu harus diatur tepat, gajinya molor. Nah ini yang nggak sesuai. Jadi semuanya serba tepat. Masuk ke halaman juga kecepatannya harus tepat. Kadang-kadang orang menjemput saya, udah masuk ke areanya pelan. Kok pelan sih? Ada aturannya Pak. Nanti di level berapa kenceng atau tambah pelan, itu ada aturan. Kalau nggak diikuti, bunyi dia alarm. Wah, kok diatur-atur? Itu jadi begitu. Memang di sana penuh dengan peraturan. Nah, kita terikat sepanjang peraturan itu tidak melanggar tadi itu. Ya, kita lanjutkan. Walakinni arju ayyakun mas'ulin fi hadhil umur nadharun bihaitsu yawza'una haula junud. Kata beliau, tapi sebaliknya dinego ulang. Sebaliknya dinego ulang dengan departemennya. Bisakah bergantian? Memang nggak semuanya ke sana mau sendiri gitu kan? Bergantian. Contohnya untuk tahun ini ditunjuk pegawainya yang boleh haji sekian-sekian. Jadi jangan saudara mengira kita haji dengan orang Arab haji itu sama, harus ada izin. Orang Arab mau haji itu harus izin, harus ada izinnya. Jadi kan ditandain itu, nanti dia ada merek-merek tertentu ya di tangannya. Dia tahu oh ini orang Mekah yang haji. Jadi kalau nggak haji itu dianggap liar, nanti diburu oleh askar. Karena apa? Orang yang sudah berkomitmen haji kan harus diingat keamanannya, makannya, sampahnya. Nah, ini kan harus diperhitungkan. Ya, nanti setelah haji selesai itu ada pasukan kuning kalau nggak salah, diterjunkan, bersih-bersih. Wow, banyak kotoran, bau pesing apa segala. Nanti baru kemudian umroh lagi. Sekarang udah lebih cepetin. Kalau dulu kan butuh waktu berapa gitu, berapa bulan ya. Di waktu haji nggak akan ada umroh kan? Di bulan haji. Walaupun hajinya udah selesai, kan masih ada waktu tuh. Kan haji hanya berlaku sampai tanggal 13 kan? 14 sampai akhir bulan bagaimana? Nah, biasanya nggak dipakai. Tapi sekarang udah dipakai, dalam tempo seminggu bersih-bersih udah selesai. Jadi umroh sudah datang lagi. Terus. Tuh ya, jadi karena apa? Karena mereka kekurangan biaya. Kemauan orang untuk umroh itu kan membludak seperti haji sekarang. Orang umrohnya sudah seperti haji.
apalagi hajinya. Ya, udah luar biasa dah. Karena memang itu secara rasional jumlah populasi manusia meningkat, tempatnya segitu-gitu aja. Sama dengan sekarang lah. Kenapa kita kok macet dulu mah enggak? Karena jumlah kendaraan meningkat, jalannya nggak nambah gitu. Tempatnya nggak nambah segitu-gitu. Yang mau pakai pengguna jalan makin banyak. Sama juga sana. Tempatnya itu aja, penggunanya banyak. Ya, itu sungguh keuntungan yang luar biasa. Kalau itu ada di Indonesia, waduh, kita pasti nggak perlu kerja lagi. Cukup buka warung. Ya, pelayanan haji. Yaqulu sa'il, pertanyaan berikutnya, bentar lagi ya. Syabun kharaja lil jihad walam yahuja, fahalil aula ayqaddimal jihad amil haji. Kalau ada orang dihadapkan pada kesulitan, harus memilih jihad atau haji. Jihad atau haji. Kalau perempuan, jihadnya itu haji. Kan kita tahu nih, ajaran Islam ini yang paling amoh, ya, ada yang sampai paling keras. Yang paling amoh, paling rendah itu niat. Yang kedua senyum, ya kan? Paling amoh, paling murah meriah, nggak ada istilah ketinggalan karena muka dibawa terus. Kalau mau infak kan, waduh ketinggalan lagi, dompetnya ketinggalan, nggak terjadi. Tapi kalau senyum nggak bisa, muka kan dibawa terus. Niat nggak bisa, waduh saya belum niat, kan ada di hati, hatinya dibawa terus. Nah, niat terus senyum, yang paling tinggi itu jihad. Kenapa jihad? Karena modalnya nyawa. Kalau niat kan hatinya tetap utuh, senyum mukanya masih ada, ya kan? Nah, kalau perempuan optimalnya itu justru haji, bukan perang. Kalau kita perang, nah sekarang perang sudah berbagi job, diserahkan kepada prajurit, kan gitu kan? Diserahkan pada prajurit. Makanya rakyat Indonesia protes ketika prajurit berdagang. Dulu kan ada tuh koperasi, ya, truk-truknya dikasih merek kan, wah itu. Sekarang nggak boleh berdagang karena tugasmu adalah jaga negara. Ya memang kita juga berdagang nggak ngurusin jaga negara kecuali negara gawat kan. Nah, jadi sudah berbagi. Di zaman Rasulullah jadi satu. Artinya kita sudah dicoret dari kegiatan angkat senjata, kecuali negara gawat ya. Nah, dituangkan ke mana? Para ulama mengatakan angkat senjata itu sudah dituangkan menjadi kajian. Ngaji, silakan milih mau ngajar atau belajar. Ngajar atau belajar, pilih. Nah, itu sudah tuntas tugas kita. Kewajiban kita. Jadi kalau kita nggak belajar, nggak ngajar, belum tuntas karena kita belum jihad. Gitu maksudnya. Kita kembali ke sini. Jadi mana yang harus saya dulukan ketika dihadapkan pada pilihan haji dulu apa jihad dulu? Nah, kata Syekh Utsaimin, al wajib takdimul haj, mendahulukan haji dulu. Ya, karena kewajiban haji itu kewajiban individu. Karena haji itu rukun Islam kan? Rukun itu berarti apa itu? Tiang Islam itu ada 5. Li'anal haja ruknun min arkanil Islam bin nasi wal ijma. Karena haji itu adalah rukun dari rukun Islam berdasarkan nas dan ijma. Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, ya, bagi semua orang menziarahi Baitullah, tapi bagi yang mampu. Nah, kriteria mampu bagi orang komplek, ya, itu ditandai dengan rumah dan mobilnya sudah lunas. Jadi kalau masih nggak haji juga, seren nanti di akhirat ditegur oleh Allah. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh manusia.
Kenapa aku titipi kekayaan nggak dipakai untuk berangkat? Ganti HP apa gitu. Aduh, udah nggak bisa. Sudah waktu ya. Nggak bisa diterima. Tapi kalau saudara sudah ngangsur, sudah daftar, Allah takdirkan nggak ada umur, itu beda lagi. Karena sudah umur kan, nah, bukan kemauan kita menentukan umur, kan kita maunya mah berangkat, tapi Allah tidak menentukan, ya sudah. Artinya tidak terhitung hutang, ya, nah, gugur kewajiban kita. Dan ada dua benda di dunia ini yang punya nilai ibadah, mencium dan memegangnya, yaitu rukun yamani, itu memegang saja. Tapi kalau hajar aswad, megang dan cium. Ya, dua benda ini berarti buat kita ada karena penambahan nilai. Barang siapa yang mengusap rukun yamani, maka akan gugur dosa-dosanya. Nah, begitu. Nanti hadisnya kalau saya ingat. Ini lagi nggak ingat. Begitu juga hajar aswad. Tapi meskipun ada kesunahan ini, tidak menjadikan syarat atau kewajiban haji. Maksudnya kalau orang nggak megang rukun yamani, nggak sempat megang hajar aswad, nggak sempat nyium, itu tetap hajinya sah. Dan bisa digantikan dengan gitu kan, Allahu Akbar. Gitu. Nah, itu bisa begitu. Karena seakan-akan hajar aswad itu tangan Allah di muka bumi, sama dengan kita mencium tangan Allah. Tapi kan bukan mau kita sekarang Ka'bah itu dibuat apa itu? Ada batasnya sehingga kita nggak bisa ke situ. Oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kita sudah di backup oleh niat. Kan bukan niat kita mencium tapi tidak dibolehkan. Nah, tetap dapat pahala walaupun kita tidak melakukannya karena kita terhalang. Jadi nggak soal, Pak. Cuma yaitu fasilitas kita, ya, seperti yang dirasakan oleh Pak Maman, ya. Semoga Allah mengampuni dosanya, Pak Maman RW kita. Jadi mendambakan apa? Dia cerita sama saya, mendambakan pengen ke sana. Walaupun alhamdulillah bangunan yang saya sholat menghadap ini sudah bisa saya pegang. Jadi kebanggaan luar biasa. Tapi itulah Allah menentukan umurnya tidak ada. Mungkin setelah beliau botak itu kan barang siapa yang mencukur habis kepalanya maka gugur dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan itulah yang kita harapkan beliau terima, ya. Jadi setelah digugurkan dosanya, Allah lebih tahu, ya. Dah, jangan bikin dosa lagi. Nah, makanya kontraknya dicabut. Ya, jadi merupakan kebanggaan sendiri kita bisa memegang bangunan yang selama ini seumur-umur kita sholat menghadap ke sana. Itu, Pak, itu aja. Nah, kebanggaan ini nggak bisa kita peroleh, itu sayangnya begitu. Ya, memang nggak bisa sih. Nanti kalau udah waktu lengang barangkali, kita berkunjung ke sana lagi dalam suasana tenang, cari yang sepi. Kalau mau cari yang sepi, yaitu selesai haji kita umroh. Kan orang lagi pulang tuh duitnya pada habis, nggak mungkin umroh lagi. Nah, kita umroh ke sana. Selesai haji umroh pertama, nah, mana? Nah, itu pasti sepi gitu. Nah, itu sekenyang-kenyangnya mau nyuk-nyuk. Biar puas. Nah, itu, Pak. Ya, kalau Allah membicarakan sukses, kata sukses itu adalah kata-kata yang kita ambil dari kata muflihun. Aflaha itu langkah-langkah sukses. Qad aflahal mu'minun. Bla 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 bla. Nah, ini kalau ini diturutin kita akan sukses. Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, sukses itu lawan dari rugi. Tuna, ya. Kalau orang dagang kan sukses itu berarti untung kan? Nah, lawan dari rugi. Itu Allah sampaikan ada 4 hal, tapi menurut para ahli tafsir 5. Yaitu yang tertuang dalam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu semua manusia rugi, berarti tidak sukses. Kecuali 1, beriman. Yang kedua, beramal saleh.
Yang ketiga, mendakwahkan ajaran Islam kepada orang lain. Jadi kita jangan merasa setelah kita tahu cukup, kita dakwahkan lagi. Sekarang banyak cara. Contohnya Anda rekam ceramah yang bagus, Anda ketik ulang atau gimana, ya, pokoknya dibuat sedemikian lalu diposting. Tapi jangan bikin orang resah ya. Cari yang benar-benar udah valid, kirim. Sekali kirim bisa 1000 anggota WA itu ya. Wah, itu sangat efektif pahalanya. Yang ketiga, yang keempat, sabar. Sabar dalam merespon apa yang kita lakukan. Setelah kita posting, ada yang nggak terima, sabar. Ya kan? Tapi ada yang mengatakan dibentangkan yang 4-nya jadi 5. 5-nya di mana? Ada tali yang menyambung antara iman dan amal soleh. Setelah beriman, beramal. Amalnya kan bukan sembarang amal, harus soleh. Supaya amal bisa menjadi soleh, maka harus ngaji. Maka ada yang menaruh ilmu, berilmu. Bagaimana setelah orang beriman tahu bahwa amal ini soleh? Kan amalnya harus soleh, bukan sembarang amal. Dia harus mengaji dulu. Oh, yang soleh begini. Gitu Pak. Jadi 5. Kalau menurut Buya Hamka ada 5 juga. 1, mengerti makna dan tujuan hidup. Jadi kita tahu nih, hidup kita seakan-akan bertanya pada diri kita sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Kamu ngapain? Ya hiduplah saya. Tanya sendiri, jawab sendiri. Kamu ngapain? Saya hidup. Hidup buat apa? Nanti mau kemana? Itu kan kita nanya sendiri, jawab sendiri. Nah itu berarti kalau orang yang udah paham, mengerti makna tujuan hidup, makna dan tujuan hidup. Yang kedua, bekerja keras. Bekerja. Jadi dia kerja. Kerja itu gengsi. Gengsi laki-laki, gitu kan? Jadi kita harus bekerja. Qawamun. Contoh, kita dapatkan ikan, ya, dapat ikan hasil mancing dengan beli di pasar rasanya beda. Jangan menuduh orang mancing nggak punya duit, padahal dia pemancingannya dekat pasar. Dia hanya berapa meter beli ke pasar dapat lebih gede-gede lagi. Tapi kenapa dia sempetin? Salut lah sama orang mancing, karena orang itu orang mancing kan nggak pernah bisa maju kan, ya kan? Kalau maju kan kejebur. Saya lihat itu kok khusyuk sekali gitu loh. Banyak parkiran motor, ya gelap gitu. Apa yang nggak banyak nyamuk gitu. Kan maksud saya kalau orang lagi nunggu itu kan bisa baca buku. Ini mah gelap gitu. Jadi selama gelap itu ngapain aja gitu nggak tahu. Kok ya tenang gitu, nungguin itu. Khusyuk gitu lah istilah sholat tuh, khusyuk sekali. Nyaman menikmati gitu. Lah ini, jadi falsafahnya adalah karena orang harus bekerja keras. Apa yang didapat dengan kerja keras itu marem. Ya, ketika kita ini sekarang lulus karena kita kerja keras, anak berhasil, istri menjadi soleha, rumah ya nyaman, puas sekali gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat warisan, ya uang juga sama, dengan kerja keras sama. Itu nggak begitu senyaman dapat sendiri. Nah itu jadi 2 kerja keras. Yang ketiga berumah tangga. Berumah tangga. Jadi kalau orang sampai nggak berumah tangga atau memang Allah takdirkan nggak punya pasangan, ini sebenarnya menderita saudara. Cuma kita nggak ngerasain aja. Tanyalah pada orang-orang yang sudah ditakdirkan duluan pasangannya. Menderita, ya. Apalagi anak-anaknya udah besar nggak suka nengok. Lah kita di rumah kan sendirian aja, mau ngomong sama tembok nanti dikiranya ini orang bagaimana ini. Walaupun sekarang sudah ada media sosial, tapi tetap aja kita makhluk sosial, harus ada teman. Tuh, yang ketiga. Yang keempat harus percaya diri. Ya, percaya diri. Jadi kalau kita nggak pede, orang nggak pede itu kan nggak punya keterampilan. Tapi kalau kita pede, kita akan memberi nikmat. Berapa tuh sudah? Wah, nggak ngitung. 1, mengerti makna dan tujuan hidup. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, pede, berumah tangga. Aduh, 1 lagi saya lupa. Ya, itu ada 5 menurut resep Buya Hamka. Orang bahagia itu
5 itu. Mengerti makna dan tujuan hidup, pekerja keras, berumah tangga, percaya diri, satu lagi apa ya? Saya lupa. Nah itulah kurang lebihnya. Itulah konsep bahagia. Bahagia itu nggak bisa ditafsirkan orang. Yang menafsirkan kita sendiri, ya kan? Karena kadang-kadang orang nyawang bahagia amat ya orang itu, nggak tahu berakhir dengan bunuh diri. Orang manggung itu, bayarannya luar biasa tinggi, jingkrak-jingkrak, nggak taunya bunuh diri. Siapa tuh, Michael Jackson apa siapa? Sampai salin muka, tadinya hitam jadi putih, operasi itu, karena nggak percaya diri kan? Dia menganggap hitam ini nggak punya nilai, jadi dia memutihkan diri. Itu jingkrak-jingkrak, kayaknya seneng banget orang ini gitu. Tapi ternyata bunuh diri dia. Nah itu antara lain. Jadi kebahagiaan nggak bisa dilihat dari nyawang, rasa. Nah kebahagiaan yang diridhai Allah itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahagia sih bahagia, tapi nggak sholat nggak bahagia. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya. Demikianlah hadirin hafidhani wa hafidhakumullah, kajian pagi ini semoga menginspirasi dan menambah wawasan keislaman untuk kita semua. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Allah mengampuni dosa-dosa senior kita yang telah berjasa pada kita, serta Allah memberikan hadiah yang terbaik buat masa depan anak-anak kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.